Jadi kalau kita bekerja itu perlu satu ya batasannya, secara ada batasannya, kemudian secara simultan ya. Kemudian apa yang perlu kita kembangkan di situ adalah inovasi, Pak ya. Jadi kita mempunyai visi ke depan. Nanti kalau jadi pimpinan jadi transformational leadership, pemimpin yang punya visi ke depan. Jadi kita nggak mengakhirkan hanya di sini. Nanti planningnya itu lebih ada manfaatnya, betul-betul. Jadi itu prinsip-prinsip yang perlu kita pahami ya. Jadi ada batasannya satu ya, ada batasannya. Kemudian kita pemikiran secara simultan ya. Kemudian kalau di lapangan apa yang betul-betul kita perlukan di situ adalah inovasi dan strategi. Jadi kita perlu belajar strategi. Strategi itu gini Pak ya. Kita visi 2045 kita ingin jadi Indonesia maju ya. Kemudian di provinsi itu dibaca strateginya itu visinya apa, hampir sama ya. Kalau di Indonesia, di Surabaya itu Surabaya hebat. Jadi itu alignment itu penyesuaian strategi dari negara ke kota, ke bagian kita. Nah, kita harus punya wawasan ke depan. Nanti ke depan itu 2045 itu transportasi itu gimana? Nanti di breakdown. Nah, Surabaya harus punya lingkar timur. Lingkar timur itu nanti strateginya gimana ya? Jalan itu tidak boleh sembarangan bikinnya. Jangan terlalu sempit. Harus ada RTH. Terus ada drainase yang besar. Jangan sampai, karena di sana timur itu rawan banjir. Nah, misalnya seperti itu. Jadi harus ada alignment strategi, pemikiran ke depan itu. Kita lanjut ke hipotesis ya. Hipotesis itu, hipo itu lemah, tesis itu pernyataan. Jadi pernyataan yang masih lemah yang harus dibuktikan ya. Jadi ini adalah jawaban sementara. Diduga bahwa kualitas kepemimpinan dan beban kerja secara simultan berpengaruh terhadap prestasi kerja. Jadi ini masih dugaan bahwa X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y, prestasi kerja. Ini selanjutnya adalah secara parsial. Selanjutnya diduga bahwa kualitas kepemimpinan merupakan variabel yang dominan. Nanti ditanya, Pak, mana yang dominan? Sementara diduga bahwa leadership, kualitas kepemimpinan itu berpengaruh dominan ya. Terus hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara yang masih harus dibuktikan. Bisa dibilang dugaan gitu Pak Ya. Hipotesis dugaan gitu. Bisa dibilang dugaan kan? Iya, dugaan. Kemudian untuk metode penelitian, ada jenis penelitiannya. Ini kita menggunakan metode kuantitatif ya. Kuanti itu jumlah, kuali itu kualitas, itu hanya deskriptif aja ya. Misalnya bagaimana kondisi jalan di Tugu Pahlawan. Kalau dideskripsikan banyak bergelombang, masih belum pernah di hot mix, terus drainasenya sudah bagus, itu deskripsi, itu kualitatif ya. Tapi kalau di instansi kan ada ukurannya ya, ada angkanya, terus ada deskripsinya, deskripsi di gabungan. Kalau penelitian di sini menggunakan kuantitatif yang berupa angka ya. Jadi variabel itu nanti ada indikatornya. Ini menjadi kuesioner atau pertanyaan ya. Misalnya sejauh mana pimpinan itu bisa memberikan pengarahan pada bawahan, misalnya itu ya. Itu dikasih angka, sangat baik 5, baik itu 4, cukup baik 3,
tidak baik 2, sangat tidak baik 1. Jadi semua pertanyaan nanti di situ dijawab atau ada opsi pilihan itu 5 pilihan skala Likert, skala 1 sampai 5 untuk menilai indikatornya. Jadi jenis penelitian kita ini adalah kuantitatif. Nanti setelah dari kuesioner itu direkapitulasi, terus analisis datanya, baru dibahas. Kemudian populasi sampel, populasi itu jumlah pegawai, sampel itu adalah bagian dari populasi, mungkin bisa simple random sampling 50%, ya, nanti bisa dibaca di sini ya. Kemudian di sini ada definisi operasional, ada identifikasi ya, Y-nya apa, X1 apa, X2 apa, hampir sama, cuman di sini lebih diidentifikasi ya, lebih jelas. Juga ini ya ada di kerangka konseptual juga. Kemudian definisi operasional itu apa? Misalnya kualitas kepemimpinan merupakan kualitas pemimpin yang memiliki kekuatan yang dapat menumbuhkan kepercayaan lingkungan, keterbukaan, komunikasi yang jujur, dan mendorong pengembangan kualitas individu. Jadi pemimpin yang berkualitas itu bisa membimbing individu-individu dan meningkatkan kualitas dari kinerja organisasi. Itu definisinya. Kemudian indikatornya apa? Itu yang menggambarkan atau menjadi pertanyaan di dalam variabel itu. Jadi harus relevan ya. Misalnya paham visi organisasi, ya, konsisten, punya komitmen, ya, kualitas dalam mentransformasikan kepada komunitas, institusi, organisasi. Kemudian ada profesionalisme, itu bagian dari kualitas kepemimpinan. Jadi kalau misalnya beban kerja itu apa? Ada indikatornya yang sesuai sama dengan prestasi kerja ini ya, ada indikatornya itu yang diukur itu adalah kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, kemampuan bekerja sendiri tanpa ada pimpinan misalnya, pemahaman, pengalaman pekerjaan, kemampuan memecahkan persoalan, itu salah satu indikator. Kalau indikator lainnya ya banyak, cuman kita di sini ambil 5 aja ya. Kemudian ada sumber data, datanya data primer. Kemudian ada metode pengumpulan data dengan metode kuesioner tadi, pertanyaan dan studi literatur. Kemudian teknik analisisnya, analisis regresi linear berganda. Kenapa kok berganda? Karena variabel X-nya itu lebih dari 1. Ya. Jadi sementara seperti itu, nanti ada kesempatan bisa belajar lagi atau bisa streaming online di YouTube saya, silakan dilihat. Sudah ada 3 video statistik. Dengan ini ada mungkin 4